Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rizky Hoiriah Siregar dengan NIM 18050235, jurusan Manajemen Konsentrasi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan memaparkan resum makalah tentang tugas leadership oleh Barita Jelita Romanti 0805-21191 Departemen Manajemen tahun 2010. Di sini saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen, Inovasi dan Kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Profesor Rita Dalimunte. Tugas leadership, kepemimpinan dalam manajemen. Hampir semua literatur manajemen memberikan rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksudkan dengan manajemen. Suatu rumusan yang sering dikemukakan ialah bahwa manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang-orang lain. Dengan demikian, manajer ialah orang yang senantiasa memikirkan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Walaupun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang penting untuk diketahui. Manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dapat digunakan setiap orang dan tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi dan kantor tertentu. Seorang manajer berperilaku sebagai seorang pemimpin, asalkan dia mampu mempengaruhi perilaku orang-orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi seorang pemimpin belum tentu harus menyandang jabatan manajer untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dengan kata lain, seorang leader atau pemimpin belum tentu seorang manajer, tetapi seorang manajer bisa berperilaku sebagai seorang leader atau pemimpin. Ada 4 peranan manajemen yang harus dilaksanakan oleh manajer jika organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan secara efektif. 4 peranan itu menurut Ishak Adijaz ialah: yang pertama, memproduksi, selanjutnya melaksanakan, selanjutnya melakukan informasi, selanjutnya memadukan. Selain itu, menurut Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan seorang pimpinan organisasi. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan keluasaan hubungan sosial, yang ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi, yang terakhir sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Hasil penemuan lainnya yang lebih belakangan, penelitian ini menyatakan bahwa para bawahan juga dapat mempengaruhi para pemimpinnya. Seperti pimpinan dapat mempengaruhi pengikut-pengikut atau para bawahannya. Contohnya, penemuan ini menyatakan bahwa ketika para bawahan tidak melaksanakan pekerjaan secara baik, maka pimpinan cenderung menekankan pada struktur pengambilan inisiatif. Tapi ketika para bawahan dapat melaksanakan pekerjaan secara baik, maka pemimpin menaikkan penekanannya pada pemberian perhatian. Selanjutnya ada beberapa gaya atau style kepemimpinan yang banyak mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya. Gaya kepemimpinan itu sendiri merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, seperti yang ia lihat. Dalam hal ini, usaha menyelaraskan persepsi di antara orang yang akan memengaruhi perilaku dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya. Selama bertahun-tahun, ketika orang-orang membicarakan gaya kepemimpinan, mereka mengidentifikasikan 2 kategori gaya yang ekstrem, yakni gaya yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis, dan gaya yang kedua, gaya demokratis. Kepemimpinan otokratis dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Sementara itu, gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang tugas leadership. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.